ibu Allah Subhanahu wa taala. Berdiri sejenak. Ya Nabi salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallahul wahidul karim wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ar-raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikam mustaqim. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Yang sama-sama kita muliakan para alim, ulama, asatidz, muallim, tuan-tuan guru, di sini ada Ustadz Suhendro, sahabat saya. Ada Ustadz Zulkarnain yang udah lama nggak bersua. Tuan-tuan guru kita, asatidz, wajah-wajah beliau tidak asing. Sering kita juga ketemu dalam acara-acara mungkin tausiah tahlilan atau apa. Mohon maaf Ustadz, ana kadang-kadang lupa nama-nama antum semua. Tapi insya Allah tidak mengurangi hormat ana kepada asatidz sekalian. Tuan-tuan guru kita yang mengajar, mendidik masyarakat khususnya desa saya Mencirim dan seputarannya, banyak berhadir di hadapan Bapak Ibu sekalian. Semoga beliau dipanjangkan usianya oleh Allah. Ada juga rekan kami Ustadz Hanafi yang juga mengajar di pondok kita Al-Munziri. Bahasa yang ingin saya sampaikan malam ini mungkin perwakilan dari bahasa para asatidz
Andai kata semua disuruh bicara 10 menit, 15 menit satu orang, saya rasa bahasanya hampir sama. Cuman kelihatannya mengingat waktu, tidak mungkin semua digilir berbicara. Maka ana mohon izin kepada semuanya asatiz, para alim, untuk mewakili daripada antum sekalian dalam menyampaikan amanah pada malam hari ini. Yang saya hormati juga Bapak Kepala Desa, Bapak Johan Wahyu ini. Sering juga ketemu ini dalam acara-acara aktif beliau, Masya Allah. Acara-acara di masjid, maulid, mi'raj dan sebagainya. Semoga Allah Ta'ala mudahkan tugas-tugas beliau ya. Memberi manfaat kepada umat ini, masyarakat ini. Mudah-mudahan bisa naik pangkatnya. Naik camat. Bapak Dusun, perangkat desa yang lain yang saya hormati, kemudian bil khusus yang saya hormati, yang saya sayangi, Ananda Al-Ustadz Mustafa Hussein. Dia ini termasuk generasi keempat atau ketiga gitu dulu di pesantren Al-Munziri. Tahun berapa dulu Mas? 2000 berapa? 2010. 2010 mungkin sampai 2014 atau 15 gitu. Tidak terasa Bapak Ibu, memang begitulah hidup. Dulu kecil-kecil anak-anak saya ini, anak didik saya ini. Satu lagi tadi yang dari Tembung, mana Surdi tadi, ini mana punya pondoknya, mana dia cak berdiri tadi, Surya Hadi Abdurrahman. Sudah ada pondoknya juga jalan, sudah ada muridnya. Udah 3 tahun nih. 3 tahun ya. Di mana Tembung? Sintes. Sempat juga melanjut ke Jawa beberapa tahun mungkin. Sehingga saya Zulkarnain, murid saya itu, murid kita itu mungkin sudah 7 yang buka pondok, alhamdulillah. Ya, mana? Oh ini satu lagi. Ini yang lebih senior lagi nih, Perampera. Dia sudah 5 tahun, jalan 5 tahun lah, udah ada santri-santri ya. Nggak tahu Bapak Ibu, begitulah mungkin istilah orang tua, katanya buah nggak jauh jatuh dari pohonnya. Gimana mungkin karakter gurunya, gitulah murid-muridnya. Maksudnya apa? Menang penampilan aja. Dulu guru kami yang mulia itu, yang terpampang, Ki Haji Muhammad Bakri Al-Khalidi LC, umur beliau sekarang 75 tahun. Kalau mengkader kami seperti itu, nantilah sembari berjalan saya sampaikan maksud tujuan dari pendidikan dan sebagainya. Nanti teringat saya sampaikan. Yang saya muliakan, yang saya hormati, orang-orang tua kami yang tinggal di desa Asem ini, ya, yang berhadir Bapak Ibu, Masya Allah, begitu semangat dan antusias memberikan dukungan kepada Ananda kami ini. Semoga ini merupakan langkah yang baik insya Allah, dan terus akan berjalan dengan baik insya Allah, sampai dengan mengakhiri dengan kebaikan insya Allah. Para alim, para ulama, para asatiz, orang-orang tua kami, bapak-bapak pemuka masyarakat, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Secara garis besar amalan itu ada 2 Bapak Ibu. Ada amalan badaniyah, ada amalan jariyah. Ini secara garis besar. Amalan badaniyah itu adalah amalan yang terbit, yang kita lakukan, yang keluar dari tubuh kita ini. Al-jawarih namanya panca indera. Dari ujung rambut sampai ujung kaki namanya panca indera. Ada mata, ada telinga, ada mulut, ada bibir, ada lidah, ada tangan, ada kaki, ada hati, ada otak.
Itu namanya al-jawarih. Ibarat mesin. Tubuh kita ini ibarat mesin. Mesin yang bisa memproduksi kebaikan pun mesin yang bisa memproduksi keburukan. Maka saya sebut dengan amalan badaniyah. Sholat itu termasuk amalan badaniyah, karena kita kerjakan dengan anggota tubuh. Puasa itu amalan badaniyah. Haji atau umroh badaniyah iya, maliyah amal mal atau harta juga. Cuman badan kita juga yang mengerjakannya. Berzikir, membaca Al-Quran, berjalan menuju masjid. Sehingga kita duduk hari ini di tempat yang insya Allah barakah, kumpul dengan orang-orang yang mulia ini. Dalam athar dikatakan jika berkumpul 40 orang yang beriman, dipastikan salah satunya ada wali Allah. Jika berkumpul 40 orang beriman, dipastikan satu di antaranya ada wali Allah. Kita bertawasul, kita tidak tahu di antara kita siapa yang paling dekat dengan Allah. Bukan yang berbicara ini, juga mungkin bukan yang di depan, belum tentu juga bapak-bapak yang berada di bawah tenda. Kita tidak tahu, barangkali dia nggak dikenal, nggak disebut pun namanya dalam segala jenis bentuk acara, tapi ta'alluqnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jalla wa ala begitu kuat. Kita bertawasul dengan orang-orang seperti itu barangkali. Walaupun tidak tertutup kemungkinan yang sering disebut, yang Bapak Ibu lihat ini, tidak tertutup kemungkinan juga termasuk di dalamnya. Yang jelas kita bertawasul dengan keberkahan salah satu orang di antara kita. Amal kita ini dihitung sebagai amal kebaikan. Membuat senyum Nabi Muhammad di alam kuburnya. Membuat berat timbangan amal kita di mahsyar nanti insya Allah. Amal badaniyah ini Bapak Ibu banyak, namun memiliki keterbatasan. Ada amal badaniyah itu terkadang dibatasi oleh jumlah. Maaf, amal badaniyah dibatasi oleh waktu. Sholat adalah amalan badaniyah, tapi setiap sholat apapun namanya pasti ada waktunya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Untuk sholat 5 waktu sudah ada waktunya. Cuman perbedaannya hanya pandangan ulama. Jika mazhab Imam Asy-Syafi'i, yang afdal adalah di awal waktu. Itulah yang kita amalkan di Indonesia. Azan, ba'da azan 10 menit iqamah. Kadang-kadang sajul ada lagi yang nggak dikasih kesempatan qobliyah hawa. Begitu ngasur langsung dibantinya komat. Rupanya dia mau nerima duit. Karena kita umumnya mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Demikian juga dengan di negara-negara Melayu seperti Malaysia, Thailand. Sebenarnya ada baiknya diberikan jangka waktu antara azan dengan iqamah untuk memberikan persiapan kepada orang yang barangkali azan baru terbangun, dia mau ke kamar mandi, mau bersih-bersih, atau mungkin dia masih dalam perjalanan baru sampai, dia mau ke kamar mandi bersuci. Ada baiknya kita berikan waktu 10-15 menit, kesepakatan tentunya dengan pengurus masjid. Tapi bagi mazhab Imam Abu Hanifah yang afdal itu akhir waktu. Makanya ketika kita belajar di Pakistan itu kadang-kadang Bapak Ibu, bukan kadang-kadang, memang begitu. Berkhusus kepada Jamiah Rewin yang tempat saya belajar itu, azan ya sudah, habis itu kita belajar lagi 2 jam nanti persiapan baru iqamah. Sholat isyaknya di akhir malam.
Walaupun dalam mazhab kita Imam Syafi'i rahmatullahi alaih juga disunahkan sholat isya itu di akhir malam, namun tentunya ada syarat-syaratnya. Tetap pelaksanaannya dengan berjamaah. Kalau diakhirkan malam, orang makin tidak ada yang datang, semakin sedikit jemaahnya, maka di awal waktu lebih afdol. Kecuali jika ada acara pada maghrib majelis, isyaknya ditakhirkan sampai pukul 9, boleh. Dihimbau nanti setelah acara kita sholat berjamaah sama-sama, boleh. Karena untuk sholat zuhur dan sholat isya diperbolehkan menundanya. Sholat zuhur ditunda sampai redup sedikit matahari sehingga tidak panas. Kalau sholat isya diakhirkan. Namun untuk kebanyakan masyarakat kita, karena sudah terbiasa di awal waktu, itu pun afdol. Tapi intinya sholat ini adalah ibadah yang waktunya tidak boleh lepas. Saya pernah bilang sama teman, azan subuh lama nunggunya. Lalu saya bilang sama teman orang Pakistan, ini kalau di negara kami sholat jam segini subuhnya, ini sholatnya orang malas. 1 jam lebih dari adzan, matahari sudah hampir cerah kelihatan, baru kaya tuh, kalau bahasa Urdunya begitu, berdiri mau sholat. Kita bilang sama teman kita, ini kan di negara kami sholatnya orang malas ini, subuh udah jam 6, karena mereka mengakhirkan waktu. Tapi sholat tetap tidak boleh keluar dari waktu yang sudah ditetapkan Allah. Ini amalan badaniyah. Yang rawatib, qobliyah, ba'diyah juga begitu. Qobliyah fardu ya dikerjakan sebelum sholat fardu. Kecuali juga qobliyah subuh. Jika Bapak Ibu tidak sempat karena sudah berdiri sholat, boleh Bapak Ibu mengerjakannya setelah sholat fardu subuh. Ada 2 yang Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkannya, satu qobliyah zuhur, satu lagi qobliyah subuh. Jika tidak dikerjakan sebelumnya, maka dikerjakan setelahnya. Tapi untuk sholat yang lain, jika selesai waktunya, maka tidak bisa dikerjakan lagi. Sholat duha ada waktunya, matahari naik 1 tombak sampai sebelum matahari pas di atas ubun-ubun kepala, berakhir waktu. Sholat isyraq kurang lebih matahari naik, hilang waktu haram, matahari sudah sempurna terbit, kurang lebih 100 menit begitu dari waktu subuh, masuklah waktu isyraq. Ada waktunya, berlalu waktunya, maka berlalulah sholat itu. Sholat awabin dikerjakan ba'da maghrib, ba'diyah maghrib. Sholat witir dikerjakan malam hari pada isya sampai dengan sebelum waktu subuh. Sholat tahajud dikerjakan malam, paling afdol sepertiga malam. Ibadah badaniyah yang namanya sholat, Bapak Ibu, tetap dibatasi oleh waktu. Begitu waktunya berakhir, maka tidak bisa kita kerjakan kecuali menunggu hari esok. Kemudian ibadah badaniyah ini juga, apalagi yang dibatasi waktu haji. Maaf, Ramadan hanya bulan Ramadan, di luar Ramadan maka tidak ada ibadah puasa Ramadan. Puasa Syawal di bulan Syawal, puasa Rajab di bulan Rajab, puasa Sya'ban di bulan Sya'ban, dia tetap dibatasi oleh waktu. Puasa sunnah Senin Khamis hanya boleh dikerjakan di Senin Khamis. Haji ada waktunya dari bulan Dzulqa'dah sampai masuk bulan Dzulhijjah, tetap dibatasi oleh waktu. Begitu waktunya berlalu, maka ibadah itu tidak bisa dikerjakan lagi. Bisa kita kiaskan dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah badaniyah juga dibatasi oleh jumlah, Bapak Ibu. Sholat 5 waktu sudah ada jumlah rakaatnya. Sholat duha maksimalnya 12, minimal 2. Sholat witir 11, minimalnya 1, maksimalnya 11. Awabin maksimalnya 20, minimalnya
2 rakaat, sholat tasbih 4 rakaat. Dibatasi oleh jumlah. Ada orang semangat, aku lagi semangat nih Pak Ustadz. Kenapa? Baru taubat. Jadi aku mau sholat zuhurnya 12 rakaat. Gila kau. Tetap 4, walaupun taubat, walaupun mau menambah amal, zuhur tetap 4. Kecuali kalau qadha. Apa tuh qadha? Mengganti sholat-sholat yang pernah kita tinggalkan. Tetap wajib kita ganti. Tapi penambahan tetap tidak ada. Dia terbatas oleh jumlah. Amalan badaniah ini juga dibatasi oleh tempat. Orang masuk ke masjid disunahkan menghormati masjid, sholat 2 rakaat. Ustadz, kalau masuk ke musola kan nggak ada tahiyatul musola. Kalau kita buka fikih Bapak Ibu, sholat tahiyatul masjid niatnya tidak mesti menyebutkan tahiyatul masjid. Tidak mesti. Masuk kita ke dalam rumah Allah, baik itu masjid, langgar, musola, kita sholat 2 rakaat, tahiyat itu penghormatan. Boleh disebut dalam niat tahiyatul masjid, boleh tidak disebut. Ketika kita masuk ke dalam masjid atau musola, sholat 2 rakaat, bahkan kalau kita selesai wudhu, air wudhu masih menetes di wajah, masuk ke dalam masjid, ada 2 kesunahan, 1 tahiyatul wudhu atau tahiyatul masjid. Mana yang mau didahulukan? Kerjakanlah yang 1 pekerjaan mengangkat 2 pahala. Masuk ke dalam masjid, kondisi kita masih basah dari air wudhu, Bapak Ibu kerjakanlah sholat sunat tahiyatul wudhu, dapat 2 pahala, pahala tahiyatul wudhu dan pahala tahiyatul masjid. Atau masuk ke dalam masjid, ini qobliyah zuhur atau tahiyatul masjid, qobliyah Jumat atau tahiyatul masjid. Ambillah 1 pekerjaan yang mendapatkan 2 kebaikan, buat qobliyah zuhur ketika awal masuk, bertepatan dengan sudah selesai azan, kita baru mau masuk masjid. Ini tahiyatul masjid dulu, baru qobliyah atau qobliyah tahiyatul masjid. Kerjakan qobliyah zuhur 2 rakaat, maka Bapak Ibu akan dapatkan pahala qobliyah zuhur sekaligus pahala tahiyatul masjid. Kalau tidak masuk rumah Allah, maka tidak ada yang namanya disebut dengan tahiyatul masjid. Maka amalan badannya dibatasi oleh tempat. Sholat sunat tawaf itu hanya dikerjakan oleh orang yang haji dan umroh. Ketika akan tawaf, kita disunahkan sholat sunat 2 rakaat. Kalau tidak tawaf, maka tidak ada sholat sunat tawaf. Dibatasi oleh tempat. Tempatnya itu di dekat Ka'bah, di dalam daerah Masjidil Haram, di kota Makkah Al-Mukarramah. Di lain tempat tidak ada sunnah tawaf. Nanti orang buat pakai kain-kain Ka'bah di samping rumah, lalu buat sunat tawaf. Ini Nabi orang mencirim ini. Itu berlaku tempatnya di sana. Kalau tidak di Mekah, maka tidak ada sholat sunat tawaf. Berarti ibadah badaniah itu dibatasi oleh tempat. Semua serba terbatas. Dan pada akhirnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ibadah badaniah ini dibatasi oleh umur. Begitu selesai umur kita, walikulli ummatin ajal. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Tiap-tiap umat itu sudah ada waktunya, sudah ada umurnya, ajalnya. Ketika datang ajalnya, maka selesai semua amalannya yang berhubungan, yang amal itu dia laksanakan dengan badan dia.
kemudian amal kebaikan tadi pahalanya dia akan bawa ke alam barzakh, dia akan bawa ke alam kubur. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau hanya mengandalkan amalan badaniyah, dengan itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keamanan, ketenangan, kesuksesan di akhirat, dan dengan itu kita masuk ke dalam surga, rasa-rasanya masih kurang dan berat. Saya tahu dari mulai dulu kecil sholat, alhamdulillah sebelum masuk pondok pun sudah sholat dari dulu, alhamdulillah. Kalaupun itu dihitunglah umpamanya sampai sekarang berapa ratus atau ribu lah Bapak Ibu sholat kita tahulah berapalah sholat kita, sedekah kita bisa tahulah berapa sih banyaknya sedekah kita. Saya sering bilang dalam pengajian, sebenarnya sebanyak-banyak manapun sedekah kita, masih lebih banyak yang kita nikmati daripada yang kita berikan. Jujur, walaupun yang kita nikmati dan kita pakai itu tetap dalam nuansa agama, rumah yang kita tempati untuk mendidik anak-anak kita, murid-murid kita, jemaah kita buat tempat kebaikan, walaupun itu rumah ditempati pribadi, tapi fungsinya tetap untuk agama. Kendaraan juga begitu, usaha juga begitu. Namun yang saya maksud, yang kita keluarkan langsung harta itu lepas dari tangan kita, sebanyak apapun. Hari ini orang yang paling banyak infaknya, saya yakin masih lebih banyak yang disimpan di rumah. Oh, ada orang bangun masjid, Ustaz Sahrul itu kan semua yang selalu khidmat saya nggak bilang dia sopir saya, tapi saya dibilang dia khidmat saya, dia bawa kendaraan saya. Dia sering bilang, Ustaz itu masjid dibangun oleh satu orang, berapa itu? 1 miliar pun satu orang bangun masjid dengan harta pribadi, di depositonya, di banknya masih ada 10 miliar, sawitnya masih ada 100 hektar. Sebanyak manapun saya katakan, orang bersedekah hari ini, tetap yang lebih banyak yang masih digunakan untuk itu. Maka saya ingin menyampaikan, ingin menyambung pembicaraan. Yang ingin saya sampaikan adalah amal yang kedua, amal tadi kan amalan badaniyah, ini amalan jariah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amal jariah ini, badan kita udah nggak beramal lagi, udah masuk dalam kubur, udah hancur, dimakan cacing, dimakan tanah, jadi tanah, tapi pahalanya terus mengalir. Ini para asatidz saya katakan tadi, yang saya sampaikan ini perwakilan aja dari apa yang ada di benak-benak beliau ini, ustaz-ustaz yang hadir ini. Karena beliau pasti sudah hafal, mengerti. Saya hanya menyampaikan perwakilan. Ada beberapa memang hadis yang sama, berbeda tempat masalah amal ini. Cuman saya ambil daripada hadis riwayat Imam Ibnu Majah, daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di situ ada sebuah hadis inna mimma yalhaqul mu'minuna min amalihi wa hasanatihi min ba'di mautihi. Di antara amal-amal kebaikan seorang yang beriman, Bapak Ibu, yang terus mengalir pahalanya setelah kematiannya, ada 7 dalam hadis ini. Yang pertama, ilman allamahu wa nasyarahu. Ilman allamahu wa nasyarahu. Yang pertama, ilmu yang diajarkan dan disebarkan. Ini khitabnya
memang secara khusus untuk para alim, para ulama, para ustadz, dari masjid ke masjid membawa kitab fikih kah, hadis kah, tasawuf kah, tauhid kah, atau di hadapan santri atau di hadapan jemaah mengajarkan ilmu, ilman allamahu wa nasyarahu, ilmu yang diajarkan dan disebarkan dari masjid ke masjid, dari langgar ke langgar, dari majelis ke majelis. Ada yang bilang, Ustaz Ja'far sendiri kenapa nggak mau keliling-keliling lagi? Udah banyak kali nggak keliling-keliling, di pondok aja. Ada amanah santri-santriah Bapak Ibu. Maka saya, majelis saya, jemaah-jemaah yang datang, kecuali ada acara-acara atau ada memang yang perlu, baru kita berangkat. Dulu pun keliling juga. Waktu tinggal di Seskambing, dari masa dulu tamat pesantren, kuliah dulu pun. Begitu pulang dari Pakistan pun masih juga. Tapi ketika santri ini sudah Allah beri amanah, waktu itu sudah di atas 300, saya agak sulit. Saya ini kan 900-an, sudah nggak bisa bergerak. Bukan tidak mau, tapi amanah di dalam itu. Karena saya berpikir di luar masih banyak asatis, mu'alim, tuan-tuan guru yang bisa berkeliling. Salah satunya di Medan ini Bapak Ibu, ada kiai tua kita di Tembung, sama namanya dengan ustadz kita protokol tadi yang suka bepantun, namanya Kiai Zulkarnain di Tembung. Imbang-imbang abun kami siantar umurnya itu. Habib Hekal pernah cerita, Kiai Zulkarnain ini, beliau ngajar di satu masjid. Ada satu masjid yang beliau mengajar sudah 45 tahun Pak, ngajar di satu masjid. Dari masanya beliau jalan kaki, naik sepeda, sampai sekarang dijemput naik mobil karena sudah uzur. Jadi bapak-bapak kalau jumpa dengan beliau, ciumlah tangannya, mintalah doa. Saya pernah sholat di Masjid Besar Tembung, saya lihat ini beliau nih, di saat pertama tawaru gitu, duduk tawaru sambil berzikir. Saya tanda dari belakang, saya dekat, saya cium-cium, minta doanya. Kata Habib Hekal, inilah kalau mau tahu wali, itulah wali. Mungkin secara dunia mubalik beliau tidak dikenal karena beliau bukan orator dalam ceramah, dari kitab ke kitab mengajar jemaah. Mungkin juga tidak dikenal karena tidak masuk YouTube, tidak viral sebagaimana hari ini. Belajar entah di mana, rekam-rekam sendiri, share-share sendiri, ngondangin diri sendiri. Air laut kan memang asin sendiri. Kok senang dikenal di dunia? Semakin dikenal orang, makin susah kehidupannya. Orang terkenal itu mana bisa makan mie Aceh pinggir jalan. Ya diserbu orang, Pak Ustadz minta tanda tangan katanya. Mana bisa belanja sama istrinya ke kede-kede, ya dikejar orang. Mana bisa berhenti di sembarangan masjid, ya habis diserbu orang. Kayak kita kan di mana berhenti makan gak ada yang kenal, di mana berhenti sholat gak ada yang tahu. Apa bapak ibu pikir jadi orang terkenal itu ya bahagia, senang? Belum tentu. Cuman berak aja nggak ditunggu orang. Ada juga pengawalnya agak jauh sikit lah karena bau. Mau makan aja ditengoki, mau makan ditengoki. Istiqomah. Jadi BKM masjid yang sekarang itu belum lahir, tuan guru itu sudah mengajar di situ. Sampai sekarang BKM-nya ini yang sekarang cicitnya, sebelum dia lahir udah ngajar di situ. Itu keistiqomahan. Maka berbahagialah para alim, muallim yang mengajar nggak bosan, mengajarkan ilmu, menyebarkannya. Bapak Ibu, subhanallah, menyebarkannya itu bisa melalui majelis,
bisa melalui pendidikan, yang penting menyebarkan ilmu. Maka apabila orang alim tadi meninggal dunia, Pak, Bu, meninggal dunia orang alim tadi, berapa banyak puluh ratus ribu orang yang pernah diajar, maka pahalanya akan terus mengalir kepada orang alim tadi. Maka tadi saya duduk, saya tengok gini, banyak tanaman tempat mus ini. Itu tanaman apa tuh? Duku. Walaupun belum pernah sampai ke Pak Ustadz ya. Belum panen Pak Ustadz ya. Ustadz udah bersampai belum? Minta sama dia nanti. Bagi-bagi kita nanti. Saya pikir gini, mah walaupun sebanyak duku, tapi saya pikir gini, ini kalau aku mati dari tempat ini juga lah yang ngalir pahala ke kuburku. Karena dia muridku. Murid ustaz-ustaz ini juga lah. Bapak-bapak semua. Tapi artinya kan ngibur diri sendiri kan gitu. Ngibur diri sendiri kan gitu. Ini kalau aku mati, salah satu setoranku dari tempat inilah. Belum tempat-tempat yang lain. Tapi secara umum untuk semua Bapak Ibu menyebarkan ilmu ini, orang alim, ustadz itu nggak bisa berdiri sendiri, karena memang jarang, maaf ya, jarang memang ada alim yang kaya betul bangun pesantren dengan uang sendiri, itu jarang. Rata-rata orang alim, ustadz-ustadz, kiai-kiai itu umumnya lah kalau di daerah kita ya, itu menengah ke bawah. Beda kalau di Jawa. Di Jawa jangan kiainya, gusnya anaknya mobilnya Alphard, gus-gusnya itu anak-anaknya itu mobilnya Alphard. Iyalah, pesantrennya sudah 120 tahun, sudah 80 tahun, sudah 150 tahun, generasi yang keempat, ketiga sudah. Tapi untuk Sumatera khususnya Medan ini kan rata-rata masih merintis, kecuali pondok-pondok modern yang besar seperti Rodoh Hasanah dan Darul Arafah. Maka perlu orang lain. Disinilah perlunya peranan kita Bapak Ibu sebagai orang yang bukan alim. Saya ingin mati nanti pahala ngalir sama saya. Salah satunya bahwa nasarahu, ibu bapak bantu menyebarkan ilmu. Dengan apa? Dengan harta. Dengan apa? Dengan perlindungan. Dengan apa? Dengan pengaruh, dengan dukungan, dengan mencintai. Nggak punya apa-apa Ustaz. Harta apa? Jangan sedekah Ustaz, aku makanannya nyamping kok. Di kampung ini aku lah paling miskin. Oh mak gawat. Bapak orang lama di sini, orang lama. Berikan Bapak perhatian, perlindungan, penjagaan. Kalau Pak Kepala Desa kita, ini dua-dua ini, harta main, perlindungan pemain ini, Pak Wahyu ini, sedep ini, pemimpin muda yang semangat ini. Nampak kalau beliau kata sambutan kan tenang, mapan gitu, nah gitu, itu karena duitnya banyak. Tenang, karena saya berapa kali jumpa beliau, anyong, tenang, senyum, adem gitu. Kita bantu di mana saja, sebarkanlah ilmu, bantulah. Tuh ada tuan guru kita Kiai Joaka Maksudul almarhum ada di Jalan Manggis pengajian, itu yang punya rumah itu Bapak Ibu memang mewakafkan rumahnya untuk majelis. Sampai sekarang diteruskan itu, walaupun Kiai Joaka Maksud nggak ada, diteruskan. Salah satunya adalah sahabat kita, guru kita Kiai Haji Mufti Nasir juga ngajar di situ. Ustadz Bambang juga dulu ngajar di situ. Ustadz Fauzan ngajar di situ. Jadi rumah itu diwakafkan oleh pemiliknya dulu, ceritanya di Jalan Manggis itu sudah puluhan tahun ngaji fikih, tasawuf, tauhid sampai sekarang setiap Ahad pagi. Dan tidak jarang orang-orang seperti itu menyediakan tempat, kemudian memberi makan lagi orang-orang yang datang di majelis itu. Tuan-tuan guru yang berhadir dikasih hadiah lagi, kasih makan, kasih hadiah lagi, menyenangkan orang alim. Subhanallah. Ini orang-orang yang punya akhlak, sifat seperti ini Bapak Ibu, pemurah untuk berkaitan dengan ilmu dan orang yang berilmu. Insya Allah orang-orang seperti ini kalau mati kuburannya terang.
Semoga lahir orang-orang seperti ini dan insya Allah di daerah kita ini, amin. Jadi kita jangan kecil hati. Kalau kita nggak ustadz, nggak alim, enggak, ada kesempatan bantu menyebarkan ilmu. Ada ibu-ibu yang punya rumah sewa banyak di sini. Ustaz, rumah sewaku 12. Satu ibu wakafkan untuk pengajian, untuk wirid, untuk pengajian, untuk majelis. Ibu yang cari ustadznya, ibu yang kasih uang jalan ustadznya, nggak usah dikutip-kutip lagi. Ibu panggil aja orang kampung untuk ngaji seminggu sekali. Cari ustadznya ngaji. Berikan hadiah yang baik, yang terbaik untuk guru, tuan guru ustadz yang hadir. Yang hadir ibu kasih nasi ayam penyet. Boleh juga geprek, tabrak, penyet, pijak, macam semua. Sama aja itu, ayam juga dipijak namanya. Cuman untuk menarik perhatian, ayam keprak katanya, apanya? Rupanya tengok penyet juga ya. Sama aja, cuma sambal hijau sama merah aja. Tinggal pilih lidah mana. Kadang-kadang kan penampilan seperti itu agar supaya menarik, maksudnya gitu. Isinya ya podo mawon. Ada kawan saya pencari kopi, tahu kali tuh kopi si dikalang rasanya gini, kopi kota Cani gini, kopi Blang Kejiren. Ku bilang aku nggak tahu gitu bang, yang ku tahu pokoknya kopi lah. Apapun namanya, apa ceritanya sama juga. Ibu buat seminggu sekali, bapak buat seminggu sekali, rumah itu khusus untuk majelis. Insya Allah Ta'ala pahala akan terus mengalir. Itu namanya menyebarkan ilmu. Atau masjid kita pun bisa bagi pengurus-pengurus masjid, bisa dengan segala cara. Siapa saja yang menyebarkan ilmunya Allah, insya Allah pahala jaminan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan terus mengalir setelah kematian kita. Dari masa hidup kita maksudnya sampai dengan kematian kita. Yang kedua, wawaladan solehan tarokahu. Yang kedua Bapak Ibu, kalau kita mati kita punya anak yang soleh, solehah, solihin, solihat. Ini pahala akan terus mengalir. Makanya pesantren ini didirikan dan pesantren-pesantren yang lain, Mahabbatul Quran ini didirikan. Bagaimana agar bisa menjadi salah satu tempat untuk menjadikan putra-putri, anak-anak orang Islam, biar khusus di seputaran tempat ini menjadi anak-anak yang solih dan solihat. Harta paling berharga Bapak Ibu adalah anak yang solih dan solihat. Berapa banyak pun simpanan kita, berapa lebar pun luas tanah kita, maka ada besar rumah kendaraan kita, itu bukan harta yang terbaik. Harta yang terbaik adalah anak yang solih atau solihat. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak itu perhiasan dunia dalam surah Al-Kahfi. Wal baqiyatus sholihat, amal soleh yang berkekalan, amal baik yang berkesinambungan, khairun inda rabbik. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatu sholihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak itu perhiasan dunia. Kan selalu dua ini Pak yang selalu dibanggakan dalam hidup orang, harta dan anak. Kau pernah lewat di jalan ini? Pernah. Ada nampak bangunan ruku panjang itu punya saya. Pernah lewat di desa sini? Pernah. Ada di situ nggak terbentang sawah yang lebar? Iya Pak, itu punya saya. Pernah nggak arah ke Bagan Batu sama ke daerah sini? Ada. Pernah Pak. Tahu nggak yang terbentang sawah itu? Punya saya. Kebun
sawah saya, rumah saya, mobil saya, tambak saya, ternak saya. Al-mal, harta. Wal banun, dan anak. Anak saya yang pertama lagi ngambil S3 di Libanon. Yang kedua lagi ngambil S2 di Malaysia. Anak. Itu anakku tuh yang itu. Wajar-wajar saja karena Al-Quran yang bercerita. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak memang perhiasan dunia, menjadi buah bibir perbincangan orang tua. Dan wajar kalau orang tua itu membanggakan anak, itu satu kewajaran. Bapak Ibu, ada pepatah Jawa, kalau tidak salah dimaafin. Anak lanangku nyonggoh dhuwur mendem jeru. Anak lanangku nyonggoh dhuwur mendem jeru. Anak lakiku kalau ngangkat tinggi, kalau nanem dalam, itu bahasa Indonesianya. Kurang lebih gitu. Anak lanangku nyonggoh dhuwur mendem jeru. Anak laki-laki itu bisa ngangkat derajat orang tuanya setinggi-tingginya. Dan anak laki-laki itu bisa menutup kekurangan orang tua sedalam-dalamnya. Kalau anaknya sudah berhasil, baik urusan dunia, lebih-lebih urusan akhirat, maka nama orang tuanya akan ikut jadi mulia dan akan ikut menjadi tinggi. Dan orang nggak memperdulikan lagi siapa orang tuanya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sayyidul Aulia, makom beliau ini di atas kepala makomnya wali-wali di masanya. Orang tuanya bukan ulama, tapi orang tuanya pecinta ulama. Setiap kali ada majelis ulama, orang tuanya selalu duduk dekat dengan ulama, duduk dekat paling depan, melihat ulama tadi memberikan nasihat, lalu hatinya bertawasul, ya Allah, dengan keberkahan ulama ini, orang solih ini, jadikan anakku ya Allah orang solih. Allah anugerahkan anaknya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani alaihi rahmatullah. Orang nggak pandang lagi orang tuanya itu siapa, karena derajat anaknya yang luar biasa. Saya punya teman abang angkat, punya pondok juga di Stabat Langkat. Ayahnya dulu tukang jual tempe. Dia sering bilang sama saya, nggak nyangka, abang pun nggak nyangka kok anaknya bisa gini, bapaknya jual tempe. Tapi orang nggak pandang bapaknya jual tempe. Anak lanangku nung nyonggoh dhuwur mendem jeru. Dia perhiasan dunia, Bapak Ibu. Bisa positif, bisa negatif. Maka lanjutan ayat dipertegas, wal baqiyatus sholihat, karena anak dan harta itu kadang positif, kadang negatif. Nggak jaminan sama kita untuk memberikan kebaikan. Maka lanjutan ayat lagi dikasih oleh Allah yang lebih dijamin lagi daripada harta dan anak. Wal baqiyatus sholihat, amal soleh, amal baik yang berkesinambungan, yang terus, yang kekal, itu lebih baik di sisi Tuhanmu daripada harta dan anak. Lebih baik wa khairun amala, menjadi harapanmu untuk menyelamatkanmu di akhirat daripada harta dan anak. Karena banyak orang gara-gara harta susah nanti dikubur dan akhiratnya. Tidak sedikit orang tua hari ini menjerit dalam kuburnya, menangis di alam barzaknya karena anaknya hari ini. Pak, kalau bapak libur, ada orang hobi mancing, maafin, bawa anaknya mancing sama anak laki-lakinya. Masuk waktu zuhur lewat, masuk waktu asar lewat, pulang jelang maghrib, sampai rumah lewat maghrib, lewat isya. Terus begitu karena bapak hobi mancing. Sampailah umurnya orang tuanya meninggal, dikebumikan. Hobi tadi pun melekat di diri anak, mancing. Maka hari Ahad dia pun mancing.
Masuk waktu zuhur si anak pun nggak sholat. Pancingnya pas masuk waktu zuhur ditarik sama ikan lili, badu. Badu. Dia bilang badu. Bapaknya digebuk dalam kubur. Buah. Gara-gara badu itulah anakmu nggak sholat. Karena lele itulah anakmu nggak sholat. Kau yang ngajarinya dulu. Waktu libur kau bawa mancing, lewat sholat semuanya. Sekarang kau rasakan dalam kubur ini. Dihantam oleh malaikat dalam kubur. Berapa banyak hari ini Bapak Ibu ruh-ruh orang-orang tua, ruh-ruh ribuan ruh menjerit hari ini. Mungkin itu keluarga kita, orang tua kita, tapi semoga ya Allah dengan barokah kita hadir di majelis ini. Jika ada dari keluarga kita yang sedih sisa kubur hari ini, angkat ya Allah sisa kuburnya. Dengan keberkahan dari orang-orang yang paling soleh di antara kami hari ini ya Allah, jadikan kubur mereka taman surga ya Allah. Bapak Ibu beruntung Bapak Ibu duduk malam ini di sini. Kita tawasulkan untuk kubur orang tua kita, nenek, kakek, buyut kita. Lalu bagaimana mereka-mereka yang hari ini tidak duduk di majelis yang baik seperti ini? Makanya harta dan anak perhiasan tidak jaminan, kadang positif, kadang negatif. Juga saya ingatkan, ada orang Bapak Ibu punya mobil, punya duit, hobinya makan di luar, termasuk ketika buka Ramadan, cari kedai nasi lesehan, rumah yang paling makan yang paling enak. Jelang maghrib kumpul semua anak, semua situ semua. Begitu beduk, buka puak azan, makanlah di kedai nasi tadi. Lewatlah maghrib, sudah jelang isya mereka keluar dari rumah makan. Masuk waktu isya, masuk taraweh, mereka masih di mobil jalan-jalan. Begitu terus, niatnya baik, mau ngajak anak istri buka bersama, tapi gara-gara buka bersama di kedai nasi, di tempat lesehan, tinggallah sholat maghrib, isya dan tarawih. Datanglah masanya orang tua tadi meninggal dunia. Kebiasaan itu diteruskan oleh anak dan cucunya. Lalu anaknya bilang kepada anaknya lagi, cucu si meninggal, dulu kakekmu sering bawa ayah ke tempat ini kalau buka puasa. Sekarang kita buka puasa di tempat ini. Buka puasa nggak sholat maghrib, lewat sholat isya nggak tarawih, maka orang tuanya diazab dalam kubur karena telah mewariskan satu perbuatan amalan yang sia-sia, meninggalkan perintah Allah. Hati-hati dengan harta dan anak Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu latih guyub, itu ada ngaji di Mahabbatul Quran Ustaz Mustafa, bawalah kemari. Itu ada maulid di masjid ini, itu ada pengajian Ustaz Suhendro, Ustaz Zulkarnain, asatis yang lain ada pengajian, bawalah anak istri bonceng naik kereta subuh berjamaah umpamanya, atau apakah nama pengajiannya, datang ajak. Nanti kalau Bapak Ibu meninggal dunia, anak tadi ikutin perbuatan itu, maka kubur Bapak Ibu makin hari makin terang, makin hari makin terang, makin hari makin terang. Wal baqiyatus sholihat. Yuk kita jadikan Bapak Ibu harta dan anak kita menjadi al baqiyatus sholihat, kebaikan yang berkesinambungan. Besok nanti malam pulang ke rumah ibu tengok ada celengan di rumah. Iki celengan iki sakjane areng nggih tuku cincin iki emas iki. Cuman Ustaz Ja'far ngomong bengi harta digunake nggih amal soleh. Tak bongkar lah, tak tuku ki semen terkenang Mahabbatul Quran. Ustaz Mus titip yo sesak semen, titip yo 100 batu bata, 50 batu bata. Tapi kalau Pak Kepala Desa Pak Wahyu ini 1 truk 100 sak nampaknya Ustaz Jul ini. Beliau ini kalau mau beramal sempurna ini, dengan apapun bisa, dengan kepuasan. Ayo gotong royong. Jadi kan kalau kata Ustaz Zainuddin dulu, kalau telunjuknya orang yang umarok atau orang kaya kan laku, gotong royong berangkat. Coba nih wong miskin gotong royong, batukmu gotong royong, ya kue kono nunjuk kolormu kono lu mau, wong kiri nunjuk. Coba kalau pejabat orang kaya, ayo berangkat. Satu lagi ustadz, kalau ustadz udah ngomong pasti berangkat.
Dua ini yang punya power. Masya Allah. Di Mencirim ini guyup. Ustaz-ustaznya pun akur. Ustaz Hendro lah ini penggeraknya, alhamdulillah, dibantu ustaz yang lain. Masya Allah. Anak yang soleh, dimanapun bapak ibu berada, inti kita bagaimana mendidik anak-anak kita. Ini harta paling berharga. Jadikan dia, harta dan anak kita, sebagai al-baqiyatu sholihat. Baik, yang ketiga lanjutan hadis, wa mushafan warasahu. Al-mushaf yaitu Al-Quran yang diwariskan, Al-Quran yang kita wariskan. Bagaimana pengertiannya? Pertama, bapak ibu beli Al-Quran, infakkan ke masjid, infakkan ke madrasah, infakkan ke pesantren. Berarti termasuk mewariskan Al-Quran. Kedua pengertiannya, yang punya kemampuan walaupun sekedar mengajarkan Iqra, alif dati a, alif bawah i, alif depan u, a, i, u, itu masa-masa kecil kami dulu lah. Mata mim dati mata dati ta, mim depanmu matamu. Dulu lah, sekarang kan sudah metode Iqra. Bisa dengan itu, ajarkan, ajari, mewariskan Quran. Adanya profesor itu kan karena ada guru SD kan Bu, ya Ustaz ya. Adanya kiai haji itu kan karena ada guru ngajinya. Demi Allah Bapak Ibu, demi Allah, guru ngaji saya di kampung Setialuhur dulu namanya Pak Ustadz Husaini Daulay, sampai sekarang kalau jumpa selalu saya cium tangan. Apakah saya menjadi seperti ini? Belajar ke luar negeri, sudah jalan di 7 negara. Apakah saya merasa hebat tanpa guru Quran saya dulu? Ini kadang-kadang orang udah berilmu, udah bertitel sama guru ngajinya dulu. Nampak guru ngajinya lewat naik sepeda, di cepat-cepat naik NMAX, disalib pula tuan gurunya itu. Mentang naik mobil gurunya dilewatin saja, dikasih BC aja, cus katanya, kena BC mukanya. Orang jadi orang hebat itu karena ada guru dasar. Orang bisa jadi hafiz Quran itu karena ada guru dasar Iqra-nya. Ini Mustafa ini, guru dia dulu yang ngajar di Iqra masih ada di pesantren kita, Ustaz Rinal itu. Ngajarin sampai sekarang Iqra aja ngajarin. Sementara yang diajari sudah kubro, dia sudah pun mau buka pesantren. Lalu apa dia kalau nyala Ustaz Inal enggak hormat? Atau murid-murid saya yang lain, atau siapa sajalah, mau dia S2, S3, doktor, profesor pun dia wajib hormat kepada guru pertamanya, guru kelas dasarnya. Agama mengajarkan kepada kita seperti itu. Wariskan Al-Quran ini Bapak Ibu. Termasuklah pesantren ini, ananda kita Ustaz Mustafa ini dalam rangka untuk apa? Wa mushafan warasahu, untuk mewariskan Al-Quran. Ini pahala akan terus mengalir. Bapak Ibu yang punya TPK, TPQ, apalah semua namanya, yang berbasickan Al-Quran, itu juga mewariskan Al-Quran. Setelah mereka dibagus bacaannya, punya sedikit hafalannya, diantarkan ke pondok-pondok tahfidz. Memudahkan guru tahfidz itu tidak capek lagi menggemblengnya. Cuman terkadang begitulah. Bukankah tingkat bangunan yang bertingkat 5, 6 sampai 10, 15 itu bisa berdiri karena pondasinya kokoh dan kuat. Tanpa pondasi tidak akan ada bangunan tingkat yang berdiri kokoh. Tanpa ada orang-orang yang mau mengajarkan. Kadang-kadang kita sepilih, maaf,
dengan guru-guru alim bata, dengan guru-guru Iqra, kita sepele, padahal tanpa mereka tidak akan lahir orang-orang yang bagus bacaan Al-Qur'annya. Dari mereka lah sebenarnya. Maka mari kita hormati, kita takzim, kita agungkan mereka-mereka, kita muliakan, karena itu adalah bahagian dari amal jariah. Dan siapa saja yang membantu program itu, insya Allah akan mendapatkan pahala jariah. Yang ketiga, bagaimana cara mewariskan Al-Quran? Bapak ibu pergi ke pondok-pondok yang penghafal Quran, lalu tanya sama pimpinannya, ada di sini anak yang masih mau belajar tapi nggak mampu orang tuanya. Oh ada bu, ada pak. Berapa di sini uang makannya setiap bulan? Sekian. Uang jajannya ya terserah, ada yang beragam. Maka bapak ibu ambil, saya ambil paket lah setahun, paket 2 tahun saya biayai. Dibiayailah anak tadi, dia belajar hafal Quran, bapak ibu membiayainya di pondok itu. Maka bapak ibu termasuk orang yang mewariskan Al-Quran, memindahkan, maaf, contoh dari mushaf Quran ke dada-dada remaja-remaji, anak-anak tadi yang sedang menghafal Quran. Cuman kan pengalaman kita bapak ibu, kadang orang kan memang sih hak, tentunya hak bapak ibu orang yang membiayai. Pak Ustadz, ada di sini anak yatim, ada bu, tapi yang pinter Pak Ustadz ya. Oh mak, inilah bingung aku ini, yang kira-kira setahun bisa sekian juz. Ustadz yang saya muliakan, para mu'alim, saya pondok putra saya sudah 14 tahun. Saya belajar di negara Pakistan, negara yang paling banyak sedunia mengeluarkan para hufaz Quran. Di sana biasa setiap satu rumah itu ada 2-3 yang hafal Quran. Anaknya 5, 2 alim pandai kitab kuning, 3 khusus hafal Quran. Itu biasa buat di Pakistan. Seluruh masjid-masjid imamnya hafiz Quran. Kadang-kadang satu masjid itu ada 10 hafiz Qurannya, sehingga gantian imam tarawihnya. Oh tempat kami banyak juga Ustaz hafiz Al-Hakumul Anas. Jadi saya mengerti betul tentang sistem hafiz Quran ini. Apalagi kita menjalanin selama 14 tahun sudah laki-laki dan jalan 6 tahun pondok putri. Maksudnya apa? Saya cerita. Kalau ada orang bilang begini, oh di sanalah cepat itu 6 bulan, contoh, setahun, contoh, setahun setengah, udah habis. Saya kedatangan tamu begitu cerita, saya bilang gini, Pak, berapa tadi Pak? Setahun. Bisa Bapak bawa kemari orangnya? Lalu jam 4 pagi mulai baca, kami simak 20 orang. Biasanya murid saya selesai jam 11 malam. Kalau dia bisa baca, saya kasih 5 juta. Kok gitu Ustaz? Iya. Yang mana orangnya bilang yang 6 bulan selesai, setahun selesai, setahun setengah selesai, 2 tahun pun aku nggak percaya. Sini kita tes dulu dari jam 4 pagi sampai jam 11 malam, sekali duduk baca 30 juz biar disimak sama muridku 20 orang. Kalau lulus aku kasih 5 juta. Kalau nggak lulus nggak apa-apa, nggak usah ngasih, karena kalau nggak lulus gantian bayar, namanya judi. Buat perlombaan, siapa menang kasih hadiah, itu nggak judi. Yang ngasih hadiah 1 orang, itu nggak judi. Tapi kalau sum pakai pendaftaran, kumpul-kumpul, nanti yang menang dapat, yang enggak itu judi. Bapak-bapak senyum karena ini lagi demam bola. Ambillah positifnya, ya. Ada juga nilai Islamnya di situ. Lihatlah, jangan tengok di bawah lututnya. Tidak ada Bapak Ibu. Saya kalau mau cerita, ini Mustafa ini boleh dikatakan santri yang tercepat, salah satu santri yang tercepat. Setahun 7 bulan putaran pertama. Setahun 7 bulan putaran pertama, namanya Khatam Sugro. Kemudian setahun kurang lebih dia putaran kedua, Kubro. 2 tahun 7 bulan. Ada mungkin dia 1, 2, 3, 4 orang lah. 3-4 orang lah selama kita menjalankan pondok yang seperti ini. Di bawah 3 tahun Kubro, sekali duduk baca 30 juz, sekali duduk baca 30 juz. Selain itu sudah di atas 4 tahun lebih.
Kadang-kadang begitu. Maaf. Saya berapa tahun yang lalu pernah diajak di acara ayahanda kita Kiai Haji Zulfikar Hajar sini Jabal Nur sini. Beliau manggil saya Ananda karena saya manggilnya ayah. Slogannya mantap, 1 tahun habis Quran. Saya senyum aja. Ananda siapa bisa bantu saya? Ya aku repot lah ya begini. Sekarang itu gak dominan lagi di situ. Maksudnya sudah menjadi terpadu. Gak itunya intinya. Orang kadang-kadang kan itu tadi untuk narik simpati. Habis 6 bulan, habis 7 bulan, habis tahun. Saya berpikir gini, kalau di zamannya Imam Syafi'i, Imam Nawawi dan generasi, mungkinlah belum ada namanya Indomie, mie Aceh belum ada, rokok masih daun main linting, internet gak ono, HP gak ono. Lah zaman saiki melek moto wis dosa, mangan sing dipangan wis subhat, yang didengar sudah subhat, yang dilihat sudah subhat. Cerita setahun habis, batukmu. Alah jujur lah kita, anak siapa hari ini yang nggak pegang HP? Yang sudah bisa jalan, anak siapa yang nggak pegang HP hari ini? Quran itu bukan apa ya bahasanya, bukan seperti yang umum yang bisa didapatkan dengan begitu saja. Berapa banyak puluhan bahkan ratusan santri saya yang berguguran pindah ke kitab, nggak tahan di Quran, setelah 3-4 tahun nggak sanggup atrek lalu masuk kitab. Al-Quran ini kalamullah Bapak Ibu. Kalau dengan setahun 2 tahun lalu hafal Quran yang betul-betul hafal ya. Saya punya teman-teman asatis, alumni pesantren saya dulu. Kadang-kadang teman saya ada ceramah wisuda santri tahfiz Quran. Saya kadang seluruh, bang bisa nggak kirim rekamannya bang? Senyap. Bang bisa nggak dari pondok tuh kirim rekamannya bang? Senyap. Kalau cuma wisuda, foto-foto, itu kita udah buat dari dulu, sekarang nggak lagi gitu, itu ngapain lagi? Ada nggak rekamannya? Dia baca betul A sampai Z Quran itu, lalu di wisuda. Kami pondok-pondok yang di bawah naungan tabligh Markas Marelan, Madani Marelan, kami ada tim Robitoh, ketuanya Ustadz Abdillah Binjai dan Ustadz Akhil Marjuk, dua-dua tamatan Pakistan, sama kami dulu. Robitoh ada 30 pondok seluruh Sumatera sampai Aceh, yang kala ujian mereka yang mengambil, mesti lulus standar mereka. Itu saja pun santri-santri terbaik kita kirim karantina ke Binjai, sudah baca 5 juz di pondoknya, di karantina di Binjai lagi, ditangani mereka langsung beliau-beliau yang menangani, menyimaknya, itu membutuhkan waktu 4 bulan baru bisa baca 30 juz sekali duduk. Setelah itu diwisuda, dan ini sudah gelombang yang ketiga. Kok muncul pondok-pondok 7 bulan selesai? Pisang goreng apa? Nanti ditanya cuman Wadduha Nas yang ingat, lainnya enggak. Saya enggak perlu paparkan, datang aja Bapak Ibu musyawarah sama murid saya ini, Mustafa, dia ngerti. Sebab tahapan menghafal itu apa saja. Yang berat itu bukan setorannya Bapak Ibu. Kalau setorannya itu anak-anak sekarang 1 lembar banyak yang bisa. Masalahnya mengulang hafalan yang belakang itu yang jadi beban. Itu yang suka lupa dan selalu lupa, bukan setoran baru. Kalau setoran baru 2 lembar 3 lembar banyak orang yang sanggup. Generasi saya dulu ngapal di Pakistan Bapak Ibu, nggak ada yang lebih dari 1,5 tahun. Sampai Maulana guru kami heran nengok kami, kalian ini setiap seminggu sekali khatam separah, seminggu 1 juz. Guru kami heran nengok kami. Teman-teman saya ada berapa orang tamatan Darul Arafah sama juga seperti itu, karena kami udah gede-gede. Saya sudah sarjana, saya menghafal itu, baru saya belajar hadis. Heran guru kami itu,
9 bulan, setahun 2 bulan, setahun 5 bulan, selesai. Bahkan waktu itu saya sudah punya istri pun lagi, yang sudah meninggal istrinya itu. Karena begitu akad langsung saya berangkat. Karena kita sudah dewasa, kita nggak mau main-main dalam belajar, kita serius, demikian kawan-kawan yang lain. Di bawah setahun 5 bulan kami selesaikan semuanya. Baru kami melanjut lagi tingkatan berikutnya. Yang berat itu hafalan belakang. Kita mau yang habis itu betul-betul yang memang habis Quran, yang memang dia bisa baca sekali duduk. Jalan 6 tahun pondok putri kita itu sudah ada 6 orang putri yang sudah baca 30 juz sekali duduk. Jalan 6 tahun Bu, baru mengorbitkan 6 orang. Tapi baca Qurannya 3 hari berturut-turut, 1 hari 30 juz, kita buat 3 kali. Sekarang di Al-Munjiri gitu, enggak sekali lagi. Baca 30 juz hari ini, besok 30 juz lagi, besok 30 juz lagi. Baru kita katakan khatam kubro. Kalau zaman dia ini Mustafa masih sekali aja, sekarang udah 3 kali kita buat. 6 Bu putri kami sekarang yang sudah bisa menyelesaikan Qurannya 3 kali 30 juz sekali duduk. 6 orang sekarang, jalan 6 tahun pondok putri. Tapi kata istri saya, luar biasa Bang, sambil masak komat amin mulutnya, sambil musyawarah komat amin mulutnya. Apakah kita bisa mencetak tahfiz-tahfiz yang seperti ini? Atau cuman ngapal sekali jalan wisuda habis itu hilang? Itu namanya almarhum hafid, almarhum juz 30, almarhum surah Al-Baqarah, almarhum surah Ali Imran, almarhum atau almarhumah. Hati-hati, maaf ini, jangan kita kadang tertipu dengan slogan-slogan seperti. Coba dalami, coba masuk, coba tanya jujur, coba tanya jujur sama yang ngajar. Ustadz kalau sekian betul bisa dibaca nih? Boleh? Oh ya wisuda, boleh. Setelah wisuda nih anakku mau ku tes sama aku sendiri, ku bacakan, bisa nggak anakku nyambung? Ini yang berat dalam problem pendidikan tahfizul Quran. Jadi kalau nanti ada yang anak ibu mondok 3-4 tahun itu biasa Bapak Ibu. Anak saya kandung yang besarnya sudah jalan 3 tahun lebih, sekarang masih ngunci 5-5 sama saya sendiri, sama uminya. Kalau saya capek saya kasih sama uminya, saya minta izin sama mudirnya, udah saja Pak, bawa aja nggak apa-apa. Saya udahlah, ini terakhir kami ada apa, bawa aja ke pondok, ya nggak apa-apa, saya sudah izin. Setelah itu baru nanti mungkin saya antar ke Jawa atau kemana. Ini masih proses kunci 5-5 di tangan ayahnya sendiri, diawasi sendiri. Bapak Ibu, orang maaf, kita untuk dunia sampai S1, S2, S3 sampai ber-SS, habis tanah semua, ternak dijual untuk sekolah. Kenapa kalau untuk Quran kita buru-buru? Bapak Ibu, jaminan Bapak Ibu, kalau anak kita bisa baca Quran di luar kepala A sampai Z, Bapak Ibu pasti masuk surga. Kalau anak kita 10 tahun belajar, kenapa rupanya? Kenapa 10 tahun ditukar dengan surga nggak mau? Kenapa bilang anakku lama kali? Akhirnya dia putus asa, dia merasa disudutkan. Sementara kakak abangnya tamat SMA nya udah berapa tahun, kuliah berapa tahun, kerja nyogok lagi, jual lembu, jual tanah lagi. Toh juga kakak abangnya nggak sholat, mama nggak pernah ribut, bapak nggak pernah cerewet. Aku belajar Quran cuman 400.000 sebulan, barulah 7 tahun udah dibilang lama kali, ngabisin biaya, stres anaknya. Padahal anak itulah yang bisa mengantar Bapak Ibu ke dalam surga. Pernah berpikirkah kita kalau tanah kita sedang rantai udah habis untuk nyokolakan yang umum, yang sekarang ini pun lebih bela istrinya daripada kita emaknya? Anak laki kita itu yang dulu kita sekolah jual lemah, jual lembu, jual rumah, sekarang lebih bela istrinya daripada bela emaknya. Bapaknya sakit pun gak dijenguknya, alasannya istriku lagi hamil, nggak bisa jalan kemana-mana ya, semoga sembuh ya, transfer aja ya, untuk berobat ya, menetes
air mata emak dan bapak. Dulu di sekolah kan habis-habisan. Tapi anak-anak yang sekolah agama kadang-kadang disudutkan hanya perkara mungkin dalam pandangan zahir dia agak lambat atau lama. Semakin banyak harta yang kita gunakan untuk membiayai anak sekolah agama, harta itulah nanti yang akan memberatkan timbangan kita di akhirat nanti. Kalau anak kita bisa cepat, alhamdulillah, cepat selesai di satu bidang ke bidang lain begitu. Tapi kalaupun tidak, biarkan, beri kesabaran, dorong dia, kasih semangat dia. Yang penting dia tetap dalam agama. Warisan Quran Bapak Ibu. Ini yang ketiga. Yang keempat, au masjidan banahu, masjid yang dibangun. Berapa banyak harta kita kasih ke masjid, akan ngalir sama kita insya Allah. Maka masjid itu sebenarnya bukan bangunan semata yang dikejar, tapi kemakmurannya. Kemakmurannya bukan sholat saja sesungguhnya, tapi ada majelis taklimnya, ada musyawarah agamanya, apalah semua yang kita buat, acara-acara agama, agar orang Bapak Ibu yang berimpak di masjid itu pahalanya akan terus mengalir sampai hari kiamat. Semakin banyak masjid itu digunakan untuk kebaikan, welcome untuk orang-orang yang berbuat baik, maka akan semakin banyak pahala yang mengalir. Saya pernah khutbah dulu, udah lama kali lah, di satu masjid dulu. Masjid itu Masya Allah luar biasa. Mimbar, tangga mimbarnya saya 15 anak tangga. Tapi masjid itu pelit dengan tamu, terutama orang-orang yang mau itikaf, nggak dikasih main kunci-kunci. Akhirnya saya khutbah, saya bilang masjid ini dibangun dengan harta umat, tolong jangan diurus dengan gaya pribadi. Ini masjid bukan kantor, ada jam buka, ada jam tutup. Siapa suruh taruh jam harga puluhan juta, siapa taruh AC harga puluhan juta. Akhirnya masjid susah karena bendanya mahal-mahal. Siapa suruh meletakkan benda-benda mahal? Karena benda-benda mahal banyak di masjid, akhirnya kita pelit dengan umat. Sikit-sikit main kunci. Setelah sholat isya udah berdiri penjaga kuncinya gini. Kita lagi qobliyah, lagi ba'diyah isya nih, udah dibeter-beter sama waktu, krincing, suruh cepat. Kita mau witir lagi, matikan AC-nya, cuk. Padahal yang bayar AC itu uang orang, uang dia nggak pernah. Tapi masjid kayak pribadi. Begitu sampai rumah saya ditelepon, Ustadz, untuk jawab berikutnya nggak usah masuk lagi ya, Ustadz. Oh ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Maaf Sajul, masa itu hadiah untuk Ustadz khotib masih Cipailipul, mereka udah 700 Sajul. Keras tuh Sajul, pukulan keren itu sumber makanku padahal tuh. Begitu sampai rumah, Ustadz jawab berikutnya jangan masuk lagi ya. Masjid umat diurus gaya pribadi. Nanti kalau yang impah ini di akhir pahalanya sedikit, dia akan nuntut sama pengurus masjid. Karena tujuan orang berimpak ke masjid bagaimana pahalanya banyak ngalir. Maka harta yang kita gunakan untuk membangun masjid, insya Allah pahalanya akan terus mengalir. Yang berikutnya, au baitan di ibni sabil banahu, membangun rumah-rumah untuk musafir. Bapak Ibu, di zaman dahulu kan orang musafir naik kuda, unta, naik keledai, itu dibuat rumah-rumah khusus untuk penginapan, nggak bayar. Rumah-rumah itulah yang dimaksud dalam hadis ini. Kalau masa dulu, masa sekarang hotel banyak, tapi beragam. Paling murah Cipailipul, ada 200, 2,5, 300 tengok tempatnya. Makkah, Madinah, wow, hotel banyak, tapi juga bayar. Dalam hadis ini dibuat gratis untuk musafir dan tamu. Kalau begitu bagaimana Ustaz? Kalau begitu namanya asrama santri. Santri ini musafir. Kalau sholat Jumat dia pelengkap, tapi tidak termasuk hitungan Jumat karena dia bukan mustautin. Maka Jumatnya santri ikut orang kampung. Dalam hati Imam Syafi'i sahnya Jumat 40 orang. Kalau Jumatnya masjid itu sah, maka Jumat santri pun ikut sah.
Kalau orang kampung Jumatnya nggak sah, santri pun nggak ikut sah. Santri nggak dihitung karena dia musafir, dia bukan mustaudin, dia bukan mukim. Bagaimana Ustaz Jumat orangnya nggak sampai 40? Dalam kitab fikih disunahkan, dianjurkan kita iadah zuhur, mengulang salat zuhur jika kita bilangan 40 itu tidak tercapai. Oleh sebab itu, dalam membuat masjid mesti kita perkirakan tersedot nggak jemaah sana, tersedot nggak jemaah sini. Buat masjid karena Allah semata-mata, bukan buat masjid subhanallah, membuat masjid karena Allah, bukan membuat masjid karena pecah dari sana. Buat masjid karena gak cocok dengan pengurus sana, lalu buat masjid. Ingat, kalau dengan membuat masjid baru tersedot masa Jumat, lalu berkurang bilangan Jumat, bukan pahala yang didapat, dosa yang terus mengalir. Sebagaimana masjid akan melahirkan pahala terus sampai hari kiamat bagi yang bersedekah dan berinfak kepadanya, demikian juga masjid akan memberikan dosa bagi orang-orang yang memecah belah penduduknya. Hati-hati. Jadi membangun asrama, Bapak Ibu, membangun asrama santri ini adalah sama dengan membangun tempat musafir. Bantu Bapak Ibu. Dengan apa yang bisa Bapak Ibu bantu? Semen, batu, apa sajalah. Paling sedikit Bapak Ibu. Saya dulu masa nyantri, saya suka dengarkan ceramah almarhum Kiai Zainuddin MZ alaihi rahmatullah. Beliau pernah ceramah di Mustafawiyah Pesantren Purba Baru. Beliau katakan yang punya harta bantu dengan hartanya, yang mau kekuasaan bantu dengan kekuasaannya, yang punya wewenang dengan wewenangnya. Sampai belum cerita panjang, yang nggak bisa bantu apa-apa, diem aja, diem itu udah bantu pondok. Jangan udah nggak bantu, nyeritain, ngomelin. Alah pesantren apa kombong ayam? Pesantren apa kombong ayam? Tapi insya Allah masyarakat sini, ibu-ibu sini insya Allah sama aja. Insya Allah enggak, insya Allah. Itulah doktrinan guru kami Bapak Ibu. Buat pendidikan itu bukan uangnya dulu. Dalam bahasa Al-Qur'annya, in tansurullaha yansurkum. Jika kau bantu agama Allah, syaratnya bantu dulu agama Allah, baru Allah bantu. Kalau punya uang 1 miliar dulu baru buka pondok, itu namanya bukan berjuang tapi bisnis. Berapa banyak pondok-pondok besar diawali dari Gubuk Reot, Tebu Ireng, Wali Songo. Pondok-pondok besar dulu diawali dari balai bambu, diawali dari 1 rantai 2 rantai, sekarang puluhan hektar. Bukankah adanya besar karena dari yang kecil? Manistaqomah karomah, sama istiqomah akan karomah mulia. Man sabata nabata, siapa yang tetap dia akan tumbuh. Pesan abun kita Ustaz sampaikan malam ini, buka pondok itu, buka pondok ini deh yang tadi saya sampaikan di awal tadi. Maksud buka pondok ini Bapak Ibu, guru kami mengajarkan adalah maksudnya bisa mengajar. Maksudnya bukan bangunan, maksudnya juga bukan banyak santri, maksudnya juga bukan luas tanah, bukan. Maksud buka pondok agar bagaimana kita ini bisa mengajar. Dengan mengajar berarti kita sudah melaksanakan perintah Allah dan melaksanakan perintah baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, dengan membuka pondok agama kita terjaga karena lingkungannya kan teralokasi sendiri. Dengan lingkungan santri, dengan buka pondok kita bisa mengajak santri ibadah bersama-sama, tahajud berjamaah, sholat tasbih berjamaah, 5 waktu berjamaah, dzikir berjamaah, selawat berjamaah. Sudah paham lah apa yang Ustaz buat. Dimana kau dulu belajar sudah melihat itu semua. Itu dari guru-guru kita. Jadi maksud buka pondok ini bukan murid banyak, bukan bangunan besar mewah, bukan tanah yang luas.
Maka saya pesankan sama Mumus, jangan kejar ambisi tapi kejar maksud. Tanah itu keperluan, bangunan itu keperluan, maksud adalah mengajar. Ustaz Jul, kami ada pertemuan Saya Indro beberapa waktu yang lalu di Kandis, adik kelas saya peresmian, saya disuruh ceramah. Waktu mau ceramah itu malam kami makan sama Pak Kiai. Ada satu teman saya bilang begini, Bun, manggilkan kami Abun, Bun, itu si Fulan, bilangkan kawan kami nih, si Fulan itu pondoknya la yamutu fiha wa la yahya, santri cuma 3-4, si Fulan disebutkannya namanya. Bedalah sama akhi ini, bilangkan saya, akhi Jakfar ini Bun begini bisa maju gini katanya dia. Merah wajah Pak Kiai itu, merah wajahnya, marah. Kau tahu Uwais Al-Qarni? Siapa yang nggak kenal Uwais Al-Qarni? Wali yang nggak terkenal. Uwais Al-Qarni itu ulama yang nggak punya santri, kiai yang nggak punya murid, kata guru kami. Tapi nanti di akhirat, ketika Uwais Al-Qarni akan masuk ke dalam surga, diadong oleh malaikat. Berhenti wahai Uwais, berhenti, balikkan wajahmu, putar badanmu. Diputar oleh Uwais Al-Qarni. Sekarang kau berikan syafaat kepada sebanyak mana orang yang kau mau, baru kau masuk ke dalam surga. Lalu kiai kami bilang, sampai ngomong dari teman saya, kau nggak ridho kalau kau dikasih Allah 5 murid tapi Allah ridho sama kau? Kau dikasih 3 murid sampai kau mati tapi 3-3 jadi ulama, kau nggak mau? Maksud bukan murid banyak, belum tentu yang murid sedikit itu tidak mulia, juga nggak jaminan murid banyak itu mulia. Lalu beliau bilang, yang mudah-mudahan Jakfar ini banyak muridnya mulia, tapi kan itu nggak jaminan, kata beliau. Jangan kalian memburu banyak murid, memburu bangunan, memperluas tanah, lupa sama maksud ngajar. Nanti udah kelebaran tanahnya, berkebun pula, nggak jadi mengajar. Kau ajak pula bapakmu hati-hati berkebun, bawalah bapak suruh berkebun. Nanti bangunan banyak, ada bantuan 1 miliar melalui Pak Wahyu kepala desa, 1 miliar tingkat, yang isi muridnya gondoruo. Allah Ta'ala yang tahu kita, Allah Ta'ala yang tahu ini pantasnya dikasih kapan. Mustafa Hussein, kau umurmu baru segini, kebutuhanmu masih segini, kalau aku kasih segini kata Allah, nanti kau nggak bisa menggunakan, entah apa-apa jadinya. Bukan makin ngajar, makin rawon aja, nanti dikasih alpat keliling aja, nggak ngajar. Nanti dikasih bangunan banyak, busuk masuk semen 1000 sak, pasir 200 meter, rusak jalannya, marah orang. Akhirnya sibuk ngatur bangunan, anak-anak terlantar. Husnuzonlah kepada Allah, Allah yang tahu kondisi kita. Demikian Bapak Ibu kita hidup di masyarakat, apa saja yang Allah kasih itu yang terbaik untuk kita. Sebenarnya yang membuat tidak cukup itu adalah bukan keperluan, bukan kebutuhan, tapi angan-angan, penampilan. Kalau kebutuhan Bapak Ibu, maaf, orang sehari makan sekali masih bisa hidup, betul Bu? Betul Bu? Sehari sekali makan masih bisa hidup, makan pakai goreng telur masih bisa hidup. Cuman karena penampilan, makan pengen enak-enak, bilang kan rezekiku seret. Coba nggak seret, kau makan pagi ayam goreng, siang kau pecel lele, malam kau bebek guling, cuma mau nggak seret. Jam tangan kalau harga 100.000 udah bisa dipakai, karena ingin penampilan, jamnya jutaan. Akhirnya bilang, susah, mau beli jam aja belum bisa. Ya belum bisa, karena kau mau beli jam yang 5 juta. Sendal 25.000 udah bisa, dibilangnya payah. Untuk beli sendal aja belum cukup-cukupin, cemana karena kau mau pakai sendal harga 300.000. Yang membuat kita ini nggak cukup itu adalah keinginan-keinginan kita. Tapi kalau kita cukupkan dengan keperluan kebutuhan kita, insya Allah. Demikian dunia pondok ini, Ustaz pesankan kepada
kemana dan Mustafa seperti itu, maksudnya adalah mengajar. Yang lainnya serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala zat yang maha tahu tentang bagaimana keperluan kebutuhan kita. Baik, yang selanjutnya sedikit lagi, au nahron ajrohu, orang yang mengalirkan air sungai, orang yang menjaga aliran sungai, aliran sawah itu terbagus Bu, itu pahalanya besar. Karena aliran sawah itu airnya bersih, dipakai ke padi, ke ternak, ke kebun. Jangan kita kira kalau kita ngotori paret, buang sampah, air jadi jorok, enggak dosa, itu dosa. Sebab menjaga kebersihan air parit, air sungai, itu adalah bagian dari amal yang terus mengalir pahalanya. Nah, kalau untuk di masyarakat kita, bisa juga saya terjemahkan adalah berinfak sumur bor, berinfak air bersih. Ustaz Mustafa, udah ada belum air bersihnya? Belum. Dari saya lah, saya bor itu. Maka selama air tadi dipakai Bu, untuk ngaji, untuk berwudu, untuk apa semua lah, pahala akan ngalir. Atau bapak ibu-ibu yang menanggung itu uang air listrik masjid, itu aku yang nanggung, maka semua air masjid itu dipakai, pahalanya ngalir kepada bapak ibu, ini kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru yang terakhir adalah au sodakotan akhrajaha mimmalihi fi sihati wa hayati, yaitu sodakoh yang kita keluarkan pada masa kita sehat dan masa hidup. Itu pahalanya jauh lebih besar daripada sodakoh yang dikeluarkan atas nama kita oleh ahli waris kita setelah kita meninggal dunia. Walaupun itu baik, saya IPA 100 saya Ustadz Mus, pahalanya aku hadiahkan untuk almarhum bapak saya Haji Fulan, untuk almarhumah mama saya, bagus. Pak Ustadz Jul, Pak Ustadz Endro, saya kurban 1 nama, pahalanya saya hadiahkan untuk emak saya, bagus. Tapi yang paling bagus Bapak Ibu, sodako yang kita keluarkan, harta yang kita keluarkan di masa kita sekarang masih hidup dan masih sehat, pahalanya jauh lebih besar. Sesuai dengan hadis ini, ada 7 tadi yang sudah saya sampaikan. Kita bisa berpikir mudah-mudahan insya Allah melalui sarana Mahabbatul Quran dan tempat-tempat baik yang lain, masjid atau madrasah atau apa saja, kita bisa insya Allah mendapatkan amal jariah yang insya Allah akan terus pahalanya mengalir sampai hari kiamat insya Allah. Semoga Allah Ta'ala jadikan saya dan kita semua menjadi asbab kebaikan untuk semuanya, amin. Dan menjadikan Mahabbatul Quran ini salah satu tempat dari sekian banyak tempat menjadi asbab kebaikan dan hidayah insya Allah. Dan Allah Ta'ala gerakkan seluruh orang-orang yang melihatnya dengan pandangan kasih sayang, orang-orang yang melihatnya, mendukungnya, membantunya. Dan Ustaz juga berpesan-pesan terakhir, kau mesti bersabar dalam buat pondok ini. Manisnya ada, pahitnya pun banyak. Dipuji, ia sering. Dari tadi kan Ustaz Jul muji terus, semua muji. Tapi dicaci juga itu merupakan sarapan bagi pemilik pondok. Biasa itu. Jadi jangan kita meninggi karena dipuji, berhenti karena dicaci. Berjuang itu. Jangan meninggi gara-gara dipuji, kemudian dicaci, berhenti kita dalam berjuang. Jangan. Dan saya ingatkan sekali lagi kepada kita semuanya, mari apa yang bisa kita bantu untuk pengembangan Al-Quran. Dia ini basicnya Quran ya Bapak Ibu ya. Basic ananda kita ini, Ustaz Mustafa ini adalah Al-Quranul Karim ya, basicnya adalah Al-Quran. Adapun masalah hal-hal keilmuan yang lainnya, banyak guru-guru kita di seputaran mencirim, Ustaz asatis, mualim-mualim kita, mungkin masalah fikih dan lain-lain sebagainya. Maka kita jadikan tempat ini sebagai salah satu tempat yang insya Allah Ta'ala menjadi asbab lahirnya anak-anak, remaja-remaja yang dalam dadanya tersimpan Al-Quranul Karim, dan akan menjadi amal jariah bagi kita semua insya Allah yang berhadir ini. Insya Allah yang berhadir ini menjadi amal jariah bagi kita. Bapak Ibu datang aja ke tempat ini, pertanda Bapak Ibu suka, ridho sama tempat ini. Setelah ini Bapak Ibu nggak membantu apapun, berdiam diri nggak bantu apapun, tapi juga tidak menjelekkan. Yakinlah Bapak Ibu tetap mendapat pahala dengan sebab hadirnya sekali saja malam ini di tempat ini. Tapi itu kan nggak mungkin rasanya insya Allah, nggak mungkin rasanya insya Allah. Saya yakin setelah malam ini Bapak Ibu juga pasti akan memberikan apa yang bisa diberikan untuk perkembangan tempat ini. Setidak-tidaknya tadi mendukung, mendoakan, ya Allah pesantren itu ya Allah, doa dengan doa kebaikan. Karena jika di tempat ini
ada penghafalan Quran, rahmat Allah Ta'ala turun, maka insya Allah desa kita ini, kecamatan kita ini insya Allah akan mendapat cipratan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf kepada Allah Ta'ala, mohon ampun kepada para asatiz, tuan-tuan guru saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, supaya channel ini bermanfaat, padamkan warna merah. Klik subscribe, subrek. Kalau suka, like. Jangan lupa bagikan ke sahabat dakwah dengan cara share video ini. Komen di bawah ini ya teman-teman.